Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dan inilah kerinduan kami, yaitu kami rindu supaya Engkau menguasai kehidupan kami. Dan sebentar lagi di dalam kerinduan ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikan kebenaran firman-Mu. Dan berikan kepada kami semua telinga dan hati seorang murid, supaya kami pun bisa memahami kebenaran firman-Mu dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka beberapa bagian firman Tuhan ya. Karena hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang sebuah doktrin begitu ya, tapi juga saya ingin bisa menjadi sebuah aplikasi bagi kehidupan kita. Kita akan baca beberapa ayat, yaitu yang pertama-tama kita akan membuka dari Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 6. Ya, Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bahkan kalau saudara membaca ayat yang ke-7, di situ dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jawabannya tentu tidak ada tempat untuk bisa berlari dari hadapan Tuhan. Bahkan kalau saudara baca ayat 16, di situ dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-harinya akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Selanjutnya kita buka Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Kitab Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu bagian firman Tuhan lagi yang agak panjang dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 10, dan nanti saya akan lompat ke ayat 20, demikian firman Tuhan. Kejadian 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Singkatnya saudara sekalian, kemudian Yusuf itu difitnah untuk melakukan suatu pemerkosaan, dan kemudian ayat 20 inilah yang terjadi. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung.
Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, kalau kita berbicara tentang kemahatauan Allah, seringkali saudara sekalian banyak orang yang bertanya dalam kehidupannya begini, saudara ya. Ada orang yang bertanya, anaknya itu mengalami kecelakaan. Dia tanya sama saya, Pak Fri, kalau yang namanya Tuhan itu maha tahu, kenapa dia tidak mencegah anak saya waktu mau pergi kuliah dengan menaiki motor? Padahal biasanya tiap hari saya yang mengantar dia. Tapi anak wanita ini satu hari pergi bersama temannya naik motor di jalanan Solo Jogja, dan tiba-tiba sebuah mobil melanggarnya, jatuh, kepalanya terlindas oleh truk, langsung mati di tempat. Kalau Tuhan maha tahu, kenapa dia tidak pernah memperingatkan saya, padahal anak ini itu adalah anak yang rajin melayani Tuhan. Saudara, ini pertanyaan biasanya, kalau Tuhan maha tahu, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau Tuhan maha tahu, kenapa Tuhan itu membiarkan orang-orang yang jalannya hidupnya benar tapi akhirnya dikhianati oleh orang lain dan kemudian mengalami kecelakaan? Kok Tuhan tidak kasih tahu sih supaya dia jangan sampai dicelakai oleh orang yang mengkhianati dia? Kalau Tuhan maha tahu, mengapa ini terjadi? Saudara sekalian, inilah satu pertanyaan-pertanyaan iman ketika kita mulai mungkin menggugat dari karakter Allah dari sisi kemahatauannya. Mengapa dia membiarkan orang benar itu bisa menderita, sedangkan orang-orang yang jalannya tidak benar itu seakan-akan jalannya lancar. Padahal kan dia tahu, dia bisa membedakan mana yang jahat. Kalau dia tahu, harusnya yang jahat dihukum dong, yang benar itu dibelain. Kan mestinya begitu. Saudara, ini sebuah pertanyaan iman karena memang manusia selalu bertanya. Kalau sesuatu yang buruk kita selalu bertanya sama Tuhan. Gak pernah kan kita nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan kasih saya usaha cuannya gede kayak begini? Kan gak pernah. Biasanya kalau kita menderita baru kita tanya begitu ya. Nah, tetapi saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kemahatauan Allah, maka sesungguhnya saudara sekalian, Alkitab ingin mengatakan tidak ada sesuatu pun yang sebenarnya tersembunyi di hadapan Allah. Dan memang kemahatauan Allah tidak mengharuskan, dia juga selalu mengizinkan seperti yang kita mau terjadi dalam hidup kita. Yang pasti saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia tahu. Dan inilah satu mazmur yang sebenarnya ditulis oleh Daud untuk berdoa kepada Allah yang maha tahu tentang kemahatauannya. Maka Daud di dalam doanya ini, kalau saudara melihat, dia berkata beberapa hal. Yaitu yang pertama, Daud itu mengakui bahwa Tuhan itu mengetahui segala hal yang telah dilakukannya dan yang akan dilakukannya. Makanya saudara sekalian, Daud itu berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki, Engkau kenal aku. Aku duduk, aku berdiri, Engkau tahu. Bahkan Engkau ngerti apa yang sedang aku lakukan dalam pikiranku, dan Engkau mengenal aku itu dari jauh. Engkau memeriksa aku, bahkan ketika aku berbaring, ketika aku berjalan, Engkau tahu, dan segala jalanku itu Engkau mengerti. Bahkan Daud mengatakan, itu yang aku lakukan, dan sebelum aku melakukan sesuatu, bahkan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Engkau tahu. Jadi artinya saudara sekalian, bagi Daud, saudara sekalian, berbicara tentang kemahatauan Allah sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan, dia tahu Tuhan itu mengetahui segala hal yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan di dalam kehidupan ini. Bahkan saudara sekalian, Daud juga mengatakan, bahkan ketika aku ingin pergi ke satu tempat untuk aku bersembunyi daripadamu, tidak ada satu tempat pun yang bisa membuat mata Tuhan tidak melihat aku ada di sana. Makanya dikatakan kalau aku ingin pergi ke ujung langit, Tuhan pun tahu dan melihat aku ada di sana. Bahkan kalau aku ingin berdiam di dalam sebuah kegelapan yang dimana Allah tidak mengerti, dia mengatakan gelap pun di hadapan Allah itu menjadi terang benderang untuk dia menilai hidupku. Artinya bagi Daud tidak ada satu tempat pun yang dimana ketika aku melakukan sesuatu, Tuhan itu tidak tahu. Jadi Tuhan tahu segala keberadaannya. Bahkan saudara sekalian, kalau saudara membaca Mazmur ini sampai mengakhirinya, di situ dikatakan tidak ada satu masa pun dalam kehidupan ini yang terluput dari kemahatauan Tuhan. Baik sebelum terjadi hari kelahiran kita maupun terjadi hari-hari yang akan kita jalani
setelah kelahiran kita. Makanya Daud itu berkata di dalam Mazmur, dia berkata begini, matamu itu Tuhan melihat aku selagi aku bakal anak. Belum jadi anak loh, baru bakal anak. Tuhan tuh sudah tahu. Tuhan sudah ada dan Tuhan sudah mengerti. Bahkan bukan hanya itu. Dan dalam kitabmu dikatakan tertulis hari-harinya akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebelum aku dilahirkan, ketika aku bakal anak, Tuhan itu sudah tahu. Dan ketika aku bakal anak, hari-harinya akan aku lalui. Yang belum aku jalani. Di dalam kitab Tuhan itu sudah tertulis. Jadi berbicara tentang kemahatauan Allah, maka berarti Allah itu mengetahui keberadaan kita dan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan di hadapannya dan di dalam kehidupan kita. Dari sebelum kita ada sampai kita nanti akan menjalani hidup ini, dia tahu. Karena apa? Karena memang kita menyembah Allah yang maha tahu. Saudara, kalau berbicara tentang Alkitab, tentang kemahatauan Allah, maka kita mungkin akan melihat penjabaran Alkitab bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu. Misalnya begini saudara sekalian ya, berbicara tentang kemahatauan Allah, maka Tuhan itu sesungguhnya adalah Tuhan yang mengenal dirinya itu secara sempurna. Saudara, harus diakui kita manusia kadang-kadang kita nggak kenal diri kita itu secara sempurna. Tapi Allah di dalam ketritunggalannya, Allah itu adalah Allah yang mengenal dirinya itu secara sempurna. Makanya Matius 11 ayat 27, Tuhan Yesus itu pernah berkata begini, semua itu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan untuk menyatakannya. Jadi saudara sekalian, Allah secara pribadi dalam ketritunggalannya mengerti dirinya secara sempurna. Bahkan saudara sekalian, kalau saudara mau melihat 1 Korintus, di situ dikatakan siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Jadi saudara sekalian, Allah adalah pribadi yang mengenal dirinya itu secara sempurna. Bukan hanya itu saudara sekalian, Allah yang mengenal pribadi secara sempurna, dia menciptakan ciptaannya. Dan saya mau katakan, dia pun mengenal ciptaannya juga secara sempurna. Misal saudara sekalian ya, dia mengenal benda-benda ciptaannya. Mazmur 147 ayat 4 berkata begini, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebutnya nama-namanya semuanya. Saudara bisa bayangkan, saudara pernah ngitungin bintang berapa banyak? Tapi Tuhan Allah mengatakan dia kenal berapa jumlah bintang yang ada dan semua nama bintang itu dia tahu namanya. Saudara, itu luar biasa. Dia juga mengenal makhluk ciptaannya. Kalau saudara membaca Matius 10 ayat 29 sampai 30 dikatakan begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun kata Tuhan Yesus, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi saudara sekalian bayangkan, burung pipit yang segitu banyaknya, satu jatuh Tuhan tahu. Dan kalau saudara dikatakan sebagai ciptaan Tuhan, rambut saudara saja pun terhitung. Nah, saya mau tanya ibu-ibu yang di sini, kalau lagi keramas, rambutnya rontok gak? Hah? Rontok. Pernah hitung gak berapa yang rontok? Saudara gak pernah hitung, tapi saya mau katakan, Tuhan tahu berapa yang rontok. Karena apa? Dia bilang kok, rambut kepalamu aja terhitung. Bahkan kalau saudara mau lihat manusia dan segala perbuatannya dikatakan Tuhan itu memandang dari sorga. Mazmur 33. Ia lihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia tilik penduduk bumi ini. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi saudara sekalian, manusia dengan segala perbuatannya, pikiran, hatinya, Tuhan tahu saudara sekalian. Apa yang ada di dalam hati kita yang mungkin pasangan hidup kita aja gak ngerti, Tuhan tahu. Bahkan bukan hanya itu loh saudara sekalian. Beban-beban kehidupan dan kebutuhan saudara pun Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Kalau saudara melihat Matius 6 ayat 31 sampai 32. Tuhan Yesus pernah berkata gini. Jangan kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi saudara sekalian, Tuhan itu tahu segala keperluan kita. Itu Tuhan kita saudara sekalian. Dia mengenal dirinya sendiri secara sempurna. Dia mengenal ciptaannya. Dan bahkan saudara sekalian, dia juga mengetahui masa depan yang mungkin terjadi. Sekali lagi saudara sekalian, masa depan yang mungkin terjadi walaupun itu tidak terjadi Tuhan tahu. Contohnya gimana Pak? Masa depan yang Tuhan tahu
sebenarnya itu tidak terjadi. Tapi mungkin itu terjadi. Contohnya saudara sekalian, kalau saudara melihat 1 Samuel 23 ayat 11 sampai 12, itu dikisahkan begini saudara sekalian. Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Dan kemudian dia bersembunyi di sebuah kota yang namanya kota Kehila. Nah saudara sekalian, waktu dia ada di kota Kehila, Saul ini dengar Daud itu ada di kota Kehila sehingga dia bisa terkurung begitu, bisa ditangkap. Maka kemudian di dalam kondisi yang terjepit seperti itu, Daud bertanya sama Tuhan begini, Tuhan, apakah Saul itu akan datang ke sini, ke kota Kehila ini untuk mengejar aku? Terus Tuhan jawab apa? Ya, dia akan datang. Dan kemudian Daud bertanya lagi, Tuhan, penduduk kota Kehila ini akan menyerahkan gak aku ini kepada Saul? Tuhan katakan, iya, mereka akan menyerahkan kamu kepada Saul. Maka sebelum itu terjadi, Daud lari. Jadi saudara lihat ya, kejadiannya tidak terjadi nih. Daud ditangkap sama Saul, kemudian orang kota Kehila itu menyerahkan Daud. Jadi ini sebuah kemungkinan yang Tuhan tahu pasti terjadi. Kalau kamu tetap di situ, itu pasti akan terjadi. Maka karena Tuhan memberitahukannya, Daud cepat-cepat lari. Nah itu seperti itu. Jadi Tuhan itu tahu sebuah kemungkinan yang pasti terjadi. Makanya dia memberikan peringatan kepada Daud. Kalau saudara misalnya melihat Matius, Tuhan Yesus juga sama. Matius 11 ayat 21 sampai 24 mengatakan begini. Tuhan Yesus pernah mengecam beberapa kota. Dia katakan begini. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi saudara lihat. Kalau di Tirus dan Sidon itu terjadi mujizat yang mereka lihat seperti yang Yesus lakukan di Kapernaum, mereka tuh pasti bertobat. Itu sebuah kemungkinan. Apakah itu terjadi mereka bertobat? Enggak, karena mereka tidak lihat mujizat itu. Tapi Tuhan tahu, kalau mujizat itu terjadi, pertobatan akan terjadi di sana. Memang itu tidak terjadi. Terus kemudian Yesus berkata begini, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Jadi Tuhan tahu semua kemungkinan kalau mujizat itu terjadi, kota itu pasti bertobat. Walaupun akhirnya saudara sekalian itu tidak terjadi. Jadi Tuhan mengetahui kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi saudara sekalian, Tuhan juga Tuhan yang mengetahui masa depan yang sungguh terjadi juga. Gitu loh. Tuhan tahu. Misal saudara sekalian ya, sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, di dalam kitab Ulangan 31, 20 sampai 21, di situ dikatakan begini. Sebelum orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sudah suruh Musa membuat satu nyanyian-nyanyian. Nah, kemudian Tuhan peringatkan dan dia berkata sesuatu yang pasti terjadi. Tuhan ngomong begini, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Yaitu apa? Tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Saudara, itu yang Tuhan katakan. Mereka akan masuk ke tanah Kanaan tapi mereka akan menista aku. Mereka akan menyembah Allah lain. Dan itu terjadi akhirnya. Betul, ketika orang Israel ini masuk, terjadilah yang namanya penistaan terhadap Allah. Dan mereka menyembah Allah lain ketika mereka hidup di dalam kemakmuran. Saudara, itu yang terjadi. Misalnya apa yang pasti terjadi yang Tuhan tahu? Kedatangan Tuhan Yesus. Mika 5 ayat 1. Tuhan pernah berkata begini. Engkau Bethlehem Efrata. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Allah itu Allah yang maha tahu. Dia tahu di Bethlehem Efrata Kristus itu akan dilahirkan. Dan itu terjadi. Bukan sebuah kemungkinan. Terjadi betul-betul. Tuhan tahu nggak tentang penyalipan dan kebangkitan Kristus? Tahu. Bahkan kalau saudara melihat Kisah Rasul 3 ayat 18, di situ dikatakan begini. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya. Yaitu bahwa Mesias yang diutus harus menderita. Jadi Tuhan sudah tahu. Jadi di dalam keberadaannya ini Tuhan tahu tuh semuanya ya. Dia kenal dirinya secara sempurna. Dia mengetahui keberadaan ciptaannya. Tuhan mengetahui masa depan yang mungkin terjadi. Tuhan mengetahui juga masa depan yang sungguh-sungguh terjadi. Saudara, itu Tuhan kita. Berarti saudara sekalian, di dalam kehidupan ini tidak ada satu tempat pun yang Tuhan tidak tahu.
Tidak ada segala sesuatu yang Tuhan tidak mengerti dalam kehidupan kita. Nah saudara sekalian, Tuhan yang maha tahu ini kemudian akhirnya berjanji kepada umatnya. Apa janjinya saudara? Janjinya begini, kepada umatnya dia berjanji. Dia yang maha tahu segala sesuatu, dia berkata, aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Dan kemudian aku ini mengenal kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu apa? Aku tahu yang namanya rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara bisa bayangkan. Sekarang Tuhan yang maha tahu di dalam segala sesuatu, dia berjanji satu hal. Aku tahu rancangan bagi hidupmu dan aku ingin memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya aku ingin memberikan satu kehidupan sukses sejati di dalam kehidupan. Nah saya mau tanya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan yang maha tahu, saya mau tanya, pasti gak Tuhan mampu dan tahu membawa kita menuju jalan seperti yang dia harapkan ini? Hah? Tahu gak Tuhan? Pasti tahu. Benar gak? Dia pasti, kalau dia tahu segala sesuatu, dia pasti mampu membawa kita sampai ke titik itu. Amin? Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang ingin hidup di dalam kondisi, dalam rancangan Allah yang penuh dengan hari depan, penuh dengan harapan? Siapa? Ada yang gak angkat tangan, gak mau? Gak mau hidup dalam sukses sejati yang Tuhan rancangan bagi hidup saudara? Mau ya? Semua pasti mau. Tetapi pertanyaannya saudara sekalian, sukses seperti apa yang ada di dalam pikiranmu? Apakah pemikiran sukses yang ada di dalam pikiran kita itu sesuai dengan sukses yang ada di dalam pikiran Tuhan dalam kehidupan kita yang dikatakan hari depan penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan dan apa? Penuh dengan damai sejahtera. Nah saudara sekalian, manusia kadang-kadang ketika kita berbicara Tuhan saya mau hidup di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan, sukses yang sejati, hari depan penuh dengan harapan, konsepnya beda sama Tuhan yang maha tahu. Karena apa? Konsep kita kalau yang namanya sukses apa? Seberapa banyak yang saya bisa dapat, kan begitu kan? Kalau saya makin dapat kekuasaan, dapat kehebatan, dapat kekayaan, dapat kepopuleran, tandanya kita ini sukses. Makin besar semua itu saya dapatkan, saya makin sukses. Saudara, no. Di hadapan Tuhan tidak demikian. Di hadapan Tuhan yang maha tahu, sukses sejati itu bukan tentang to have. Berapa yang bisa engkau miliki? Bukan. Tetapi itu tentang to be. Jadi manusia seperti apa engkau di hadapan Tuhan. Saudara, itu sebenarnya hari depan dan rancangan damai sejahtera Allah yang penuh harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai Allah yang maha tahu, ia ingin membawa kita ke sana. Tapi dalam perjalanan ini, yuk kita selaraskan pikiran kita. Itu bukan tentang to have-nya kamu, tetapi tentang to be-nya kamu. Nah saudara-saudara sekalian, itu yang sebenarnya Tuhan ingin mau terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Nah saya katakan saudara sekalian, maka itu orang kalau punya pemahaman seperti ini, yang mengimani kemahatauan Allah, pasti di dalam hidup dia akan memiliki dua hal. Yaitu apa? Yang pertama itu adalah kepercayaan positif terhadap Tuhan, dan yang kedua keinginan mulia. Ya, jadi kalau kita nih tahu kita berjalan bersama Tuhan yang maha tahu, pasti kita percaya penuh dong, benar gak? Kan dia maha tahu, setiap langkah kita aja dia tahu apa yang terjadi, tahu. Pasti percaya gak kita penuh? Penuh lah, pasti segala sesuatu yang dia berikan kepada kita itu pasti yang terbaik, betul? Ya kan, kalau orang punya relasi yang baik, punya kepercayaan positif, apapun yang dilakukan oleh relasinya, itu pasti dia berpikir apa secara positif untuk mendatangkan dan merancangkan yang baik bagi dirinya. Apalagi kepada Tuhan. Coba saudara lihat, kalau saudara punya sahabat, sebagai seorang sahabat ya, kita ini sudah bersahabat, yang namanya memberi dan menerima wajar gak? Wajar saudara sekalian. Kadang-kadang saya mendapatkan sesuatu dari sahabat saya, kadang-kadang saya juga memberi. Nah saudara sekalian, kalau kita punya kepercayaan yang positif, hal itu akan menjadi satu sukacita dalam persahabatan saya dan saudara, betul gak? Tapi kalau saya tidak memiliki kepercayaan positif, saya memiliki kepercayaan negatif terhadap saudara, apalagi saudara jemaat, saya mungkin akan bisa berpikir begini nih. Ini jemaat kok seringkali ya kasih buah ke saya, kasih makanan ke saya. Jangan-jangan jemaat ini ingin membeli saya. Bisa gak saya berpikir gitu? Ya kan? Nih temen ini baik sama saya, jangan-jangan ada udang di balik batu nih. Di belakangnya mau ngapain nih? Ada keinginan apa yang dia cari keuntungan dari diri saya? Karena apa? Saya nggak punya kepercayaan positif. Kalau saya nggak punya kepercayaan positif, saudara sekalian, ketika seorang sahabat memberikan peringatan kepada saya, lu nggak boleh lu hidup lu kayak begini.
Lu nggak boleh lu ambil keputusan seperti ini. Saya akan berpikir begini, memang nih dasar manusia selalu maunya menjegal apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya harapkan terjadi di dalam organisasi atau dalam kehidupan ini. Bisa nggak begitu? Tetapi kalau saya punya kepercayaan positif ketika saya misalnya dapat nasihat, misalnya anggap dari Kobe ini, saya dapat nasihat, saya akan tahu walaupun nasihat itu mungkin pahit bagi saya, mengkoreksi saya, tapi saya tahu dia nggak punya maksud apa-apa. Dia pasti ingin memberikan sesuatu yang terbaik supaya saya makin bijaksana dalam hidup ini. Betul gak? Itu kepercayaan positif. Sama dengan Tuhan pun gitu. Kalau saudara bergaul bersama Tuhan yang Maha Tahu, harus punya kepercayaan positif sama Tuhan. Apapun yang Tuhan tentukan terjadi dalam hidupmu, pasti punya rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, saudara sekalian, saudara pasti punya keinginan mulia. Saudara berjalan dengan Tuhan yang Maha Tahu, yang tahu segala kehidupan saudara, maka saudara juga ingin dia tahu bahwa saudara punya hati yang mengasihi dia. Betul gak? Yang ingin menyenangkan dia. Karena saudara bermuka dua atau tidak, Tuhan tahu loh. Benar gak? Tuhan tahu, dan kalau kita bergaul dengan Allah yang Maha Tahu, kita pasti ingin dengan tulus murni ingin menyenangkan hatinya. Apa yang dia senang, itu akan menjadi sesuatu yang kita berikan. Sama saudara sekalian, kalau saudara sudah menikah ya. Saudara ini menikah kan, suami istri. Pengen gak membahagiakan istri kita? Pengen gak membahagiakan suami kita? Pasti pengen. Kalau kita mengasihi dia. Dan kalau kita suami istri yang normal. Kalau yang gak kepengen itu namanya kehidupan suami istri yang abnormal. Betul gak? Saudara pasti ingin lah. Kalau sebagai suami kita sangat sayang dengan istri kita. Kita pasti ingin membuat dia senang. Dengan apa yang bisa kita lakukan bagi dia. Kita ingin dia tahu kalau kita sayang dia. Misal satu hari. Istri kita seminggu lagi misalnya mau ulang tahun. Dia ngomong sama kita begini. Pi, kemarin malam mami mimpi loh. Mimpi apa? Papi itu kasih kalung emas sama berlian loh. Seminggu lagi mau ulang tahun. Nah ya. Dan saudara punya uang. Kira-kira 1 minggu kemudian waktu dia ulang tahun saudara kasih apa? Kasih hadiah dong. Dan supaya dia tahu bahwa saudara sayang sama dia, hadiahnya apa? Begitu dia buka. Kalung emas sama berlian dong. Udah jelas-jelas dia ngomong. Pi, mami mimpi loh. Mimpi apa? Kalung emas sama berlian. Nah makanya mami-mami yang mau ulang tahun cepet-cepet ngomong sama papinya. Gitu loh. Dan papi-papi saya mau bilangin. Lebih gampang daripada istri kita minta mobil, saudara. Kenapa? Beli emas palsu sama berlian palsu lebih gampang daripada cari mobil palsu. Percaya? Gitu loh saudara ya. Nah kita pasti bahagia, ingin dia tahu kita mengasihi dia. Waktu dia ulang tahun kita kasih hadiah. Begitu dia buka dalamnya apa? Kalung emas dengan liontin berlian. Jangan istri sudah ngomong begitu waktu ulang tahun dikasih hadiah dia buka isinya buku. 7 langkah praktis menafsirkan mimpi. Kelewatan loh. Gitu loh ya kan? Jangan saudara sekalian, kita ingin dia bahagia. Nah saudara sekalian begitu juga kita. Kalau kita bergaul dengan Allah yang Maha Tahu, kita pasti punya kepercayaan positif, punya keinginan mulia. Contoh praktisnya gimana Pak Fri? Makanya saya ajak saudara-saudara kalian tadi baca kisahnya Yusuf. Saya merenungkan kisah Yusuf, itu orang yang benar-benar punya kepercayaan positif dan keinginan mulia terhadap Tuhan. Saudara sekalian Yusuf, saudara sekalian, kalau saya melihat ya ada 3 ciri. Orang yang sungguh-sungguh bergaul dengan Allah yang Maha Tahu, dia tahu Allah itu ngerti hidupnya, ngerti jalan hidupnya, ngerti apa yang harus dia tempuh. Saudara yang pertama, orang yang memiliki kepercayaan positif dan keinginan mulia bergaul dengan Allah yang Maha Tahu, dia akan selalu menyenangkan Tuhan dalam perubahan hidupnya. Pasti, saudara sekalian. Saudara, hidup ini ada sesuatu yang pasti, yaitu apa? Hidup kita selalu penuh dengan perubahan. Hari ini kita sehat, besok kita bisa sakit. Hari ini kita kaya, besok kita bisa miskin. Hari ini kita kantaunya lancar, besok bisa seret. Betul gak? Hidup itu bisa mengalami perubahan. Tetapi saudara sekalian, kalau saudara bergaul dengan Allah yang Maha Tahu tentang hidup saudara, perubahan apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara akan berusaha menyenangkan Tuhan dalam perubahan hidup. Sekalipun perubahan hidup itu adalah satu perubahan hidup yang membawa saudara seakan-akan ada di dalam kondisi yang terpuruk. Yusuf jadi contoh. Saudara sekalian, dari seorang anak kesayangan yang punya jubah indah, tiba-tiba menemukan dirinya jadi apa saudara sekalian? Jadi budak belian. Dijual. Saudara, kalau jadi budak zaman dulu, saudara sekalian, itu udah benar-benar gak punya hari depan. Kenapa? Hak untuk nyawanya saja itu gak ada di dalam genggamannya loh saudara sekalian. Kalau tuannya bilang mati, mati saudara sekalian. Itu budak belian. Saudara sekalian, itu yang terjadi pada diri Yusuf.
Tapi saudara lihat saudara sekalian, ketika Yusuf itu menjadi seorang yang dijual di tanah Mesir, bekerja di rumah seorang yang bernama Potifar, dalam posisi dan pekerjaan sebagai seorang budak, pernah nggak saudara lihat di dalam Alkitab, Yusuf berkata begini, Tuhan kenapa sih seperti itu? Pernah nggak Yusuf komplain, Tuhan bukannya engkau maha tahu, mestinya kalau engkau maha tahu jangan biarkan aku datang dong kepada saudara-saudaraku sampai aku akhirnya dijual. Benar nggak? Kan Tuhan maha tahu. Apa karena Tuhan maha tahu nggak sayang sama saya jadi budak? Enggak. Yusuf nggak pernah komplain, saudara sekalian. Yang Yusuf lakukan, saudara sekalian, waktu dia jadi seorang budak, dia tahu Allahnya maha tahu segala kondisinya. Dia nggak komplain. Yang dia lakukan apa? Dia persembahkan posisinya sebagai seorang budak dan pekerjaannya sebagai seorang budak sebagai sebuah penyembahan untuk Tuhan. Makanya apa, saudara sekalian? Dia lakukan pekerjaannya sebagai seorang budak yang terbaik bagi Tuhan. Sampai saudara sekalian, yang namanya Potifar ini kan orang kafir, betul gak? Orang gak kenal Tuhan, orang Mesir. Waktu dia lihat anak muda ini bekerja, dia tahu Tuhan menyertai anak muda ini. Maka kemudian saudara, segala pekerjaannya di rumah dipercayakannya kepada Yusuf, betul? Dipercayakan kepada Yusuf. Dan bahkan saudara sekalian, orang Mesir ini yang gak kenal Tuhan bisa tahu. Waktu dia percayakan pekerjaannya kepada Yusuf, dia merasa rumahnya dan ladangnya diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat saudara sekalian, statusnya budak saudara sekalian. Tetapi rancangan damai sejahtera Allah dan masa depan yang penuh dengan harapan terjadi dalam hidup Yusuf. Kenapa? Dalam kondisi sebagai seorang budak, Tuhan menyertai dia. Tuhan memberkati dia. Tuhan menolong dia. Nah saudara sekalian, orang yang bergaul dengan Allah yang maha tahu, yang punya kepercayaan positif dan keinginan mulia, saudara sekalian, dia pasti akan selalu menyenangkan Tuhan dalam perubahan hidupnya. Saudara, hidup kita ini adalah sebuah hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tidak ada yang pasti dalam kehidupan kita ini. Maka itu saudara sekalian belajar, kalau hari ini Tuhan membawa kita itu mengalami sebuah perubahan. Saudara belajar dari orang yang bernama Yusuf ini. Saudara, saya mau katakan saudara sekalian, sukses sejati di hadapan Tuhan itu bukan ditentukan oleh keadaan kita. Jadi budak atau jadi karyawan atau jadi bos, bukan. Tetapi ditentukan oleh keyakinan iman bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan yang maha tahu. Maka dalam posisi apapun, perubahan apapun yang terjadi, kita akan selalu senangkan hati Tuhan. Karena apa? Dia ngerti hidup kita. Dia lihat kondisi kita. Dia lihat respon kita. Saudara, hari ini bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara, saya mau katakan kalau hari ini Tuhan membawa engkau menungkik ke bawah. Sama seperti Yusuf. Senangkan Tuhan dalam kondisimu seperti itu. Lakukan yang bisa engkau lakukan pada saat itu yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Engkau melayani Tuhan yang maha tahu. Engkau melayani Tuhan yang maha sempurna. Jadi kalau dia menilai hidup kita dalam kondisi perubahan apapun sekalipun kita ada di bawah. Saudara sekalian, mari kita lakukan. Senangkan hati Tuhan. Lakukan yang terbaik. Kita melayani Tuhan yang sempurna. Baik itu gak cukup kalau yang sempurna kita bisa usahakan untuk Tuhan. Saudara, itu yang Yusuf lakukan. Waktu kita mungkin jatuh di dalam kondisi perubahan. Dibawa menukik ke bawah. Mari kita lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Senangkan Tuhan dengan posisi dan pekerjaan kita yang mungkin orang anggap itu sebagai sebuah kegagalan. Saudara sekalian, tetapi sebaliknya. Kalau hari ini Tuhan juga membawa kita kepada sebuah perubahan, kita dibawa Tuhan melambung ke atas. Kerjaan saudara makin sukses, harta saudara makin banyak. Saudara, mari belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk semakin menjadi orang yang murah hati dan tahu bersyukur. Belajar, saudara. Jangan Tuhan makin berkati kita, membuat kita itu makin pelit. Jangan. Belajar untuk makin murah hati. Coba saudara lihat sekitarnya. Tuhan memberkati saudara pasti ada maksudnya. Saudara, saya mau katakan saudara sekalian, Tuhan tidak akan pernah tanya hari ini berapa deposito yang kau punya. Enggak. Seorang yang hidup dalam rancangan damai sejahtera Tuhan dan hidup sukses sejati, Tuhan tidak akan tanya berapa banyak tabunganmu. Yang Tuhan akan tanya adalah yang pertama, gimana kamu mendapatkan semua itu? Sesuai gak dengan caranya Tuhan? Atau melakukan hal-hal yang berdosa? Itu yang Tuhan tanya. Kalau tidak saudara melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau, saudara berhasil. Yang kedua yang Tuhan akan tanya, waktu engkau sudah diberkati, engkau gunakan untuk apa?
Kamu gunakan untuk apa ini? Kalau kita hanya gunakan hanya semata-mata untuk istriku, anakku, rumahku, depositoku, investasiku, semuanya serbaku. Gagal. Karena Tuhan tidak pernah memberkati anak-anaknya untuk menjadi laut mati seperti itu. Dia ingin selalu menjadi aliran sungai yang bisa memberkati banyak orang. Maka kalau Tuhan membawa engkau melambung ke atas, mari saudara sekalian lihat sekitarmu. Mulai lihat dari anggota keluarga besarmu. Kalau ada keponakan-keponakanmu yang susah, bantu mereka. Dukung mereka. Saudara, mungkin mereka tidak seberuntung anak-anakmu. Bawa mereka. Kalau kita punya keluarga besar ada yang kurang, berikan jalan kepada mereka supaya mereka bisa menata kehidupan dengan baik. Untuk itulah Tuhan memberkati engkau. Kalau engkau melihat gereja Tuhan membutuhkan pekerjaan Tuhan, untuk itulah Tuhan memberkati engkau. Saudara sekalian, kalau Tuhan membawa kita melambung ke atas, jadi orang yang makin murah hati dan tahu bersyukur. Saudara, saya mau katakan Tuhan kita itu jauh lebih tertarik pada kualitas hati kita melampaui keadaan kita. Waktu perubahan itu terjadi dalam hidupmu, Tuhan temukan engkau sebagai manusia yang seperti apa. Itu jauh lebih penting. Bukan soal keadaannya. Itu hal yang pertama. Saudara, hal yang kedua, orang yang bergaul dengan Tuhan yang Maha Tahu, dia pasti akan menyenangkan Tuhan dalam pencobaan hidup yang dialaminya. Betul gak? Karena kan Tuhan tahu kita berdosa atau tidak, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat, kalau kita Tuhan makin bawa kita ke tempat makin tinggi, biasanya anginnya juga makin besar. Cobaan makin besar, saudara sekalian. Nah, sama seperti Yusuf, saudara sekalian. Yusuf itu gak salah kalau dia bertumbuh menjadi seorang pemuda yang apa dikatakan? Manis sikapnya, elok parasnya. Betul gak? Nah, saudara sekalian, tetapi dalam kondisi dia sudah mulai sukses. Menguasai rumah Potifar dengan segala pekerjaannya. Ditambah bertumbuh menjadi seorang laki-laki yang ganteng, gagah, elok parasnya, manis sikapnya. Oh, saudara sekalian, godaan itu datang. Kenapa? Istri Potifar itu tiap lihat Yusuf berdebar-debar hatinya. Ya kan? Berdebar-debar lah. Dia lihat ini anak dia kalau lagi motong bawang, saudara sekalian, tangannya itu kepotong. Dia lihat, sup, lu makin gede, makin ganteng aja gitu ya kan? Benar gak? Apalagi mungkin saudara sekalian dia membandingkan Yusuf itu dengan Potifar, ya pasti berbeda no. Benar gak? Waktu Yusuf kerja nyiram-nyiram pohon, badannya itu mungkin basah tersiram air. Wah, ini yang namanya kain yang ini di tubuhnya melekat. Si tante Potifar lihat dari belakang Yusuf, aduh badan lu dari belakang bentuknya V kayak begini. Lihat Potifar begini badannya nih. Ya kan? Kalau mungkin zaman dulu ada iklan, waktu dia lihat Yusuf dia bilang, "Sup, aku kalau lihat kamu badanmu basah itu kayak iklannya Elmen." Begitu ya kan? Benar gak? Begitu lihat Om Potifar yang bentuknya begini, yailah itu iklan Plenagen begitu. Ya kan? Ini yang terjadi, maka Yusuf kemudian diraih, Yusuf sini Yusuf tidur sama tante, bersetubuh dengan tante. Saudara, saya mau katakan saudara sekalian, bagi saya cobaan ini bagi Yusuf itu bukan sekedar cobaan tentang gairah seksual. Saya percaya Yusuf masih muda, gairah seksualnya pasti lebih kuat daripada orang-orang yang usia sudah 50-an. Tetapi saudara sekalian, godaan ini juga adalah godaan kekuasaan loh. Kalau dia bisa mengikuti tante Potifar, saudara sekalian, semua rumah itu ada dalam genggamannya. Betul? Yusuf bisa gak mengatur supaya semua orang tidak tahu dosa yang diperbuat sama tante Potifar? Bisa, dia pemimpin rumah tangga itu. Dia bisa bikin rumah itu kosong. Ditambah lagi ada kekuasaan si nyonya. Betul gak? Dia bisa melakukan dosa yang tanpa seorang pun tahu. Tetapi saudara sekalian, apa yang Yusuf katakan? Waktu dia tiap kali dirayu, saudara sekalian, Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku berbuat dosa yang besar ini terhadap Tuhan? Karena dia tahu, Tuhannya Maha tahu. Tidak ada orang yang lihat. Tuhan tetap lihat kehidupan Yusuf. Dia berdosa atau dia menang di sana. Dan saya mau katakan saudara, kalau kita sebagai seorang Kristen, ketika ada tawaran berdosa itu kita lalai menjaga kekudusan hidup kita, maka kita telah membuang sebuah penunjang utama dalam kesuksesan sejati hidup kita. Yaitu apa? Blessing Tuhan. Berkat Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita berhadapan dengan Allah yang Maha tahu, kita merasa orang gak lihat aku buat dosa nih. Itu sama dengan mengatakan kepada Tuhan begini, Tuhan blessingmu gak perlu. Aku bisa ukir kehidupanku dengan kekuatanku sendiri. Saudara, waktu engkau berkata begitu kepada Tuhan, engkau sedang menggoncang dan sedang mencabut bangunan hidupmu, itu bukan dindingnya.
Tapi engkau sedang cabut fondasinya. Saudara, rumah kalau dicabut fondasinya, semewah apapun roboh. Hati-hati saudara sekalian. Yusuf tahu, makanya dia berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang besar itu terhadap Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang maha tahu. Saudara lihat saudara sekalian. Ini yang terjadi. Saudara, orang yang mengimani kemahatauan Tuhan akan senantiasa senangkan Tuhan dalam menghadapi pencobaan hidupnya. Nah saudara sekalian, hidup kita pun dari waktu ke waktu selalu penuh dengan cobaan. Karena waktu kita Tuhan bawa ke dalam pencobaan, kita sadar gak kita bergaul dengan Allah yang maha tahu? Saudara, kalau kita bergaul kepada dengan Allah yang maha tahu, maka senangkan Tuhan dalam menghadapi pencobaan hidup kita. Jangan kita berkata begini, yang paling penting dapat keuntungan besar. Yang paling penting waktu saya dapat keuntungan besar, orang lain itu gak tahu dosa kita. Tuhan tahu. Saudara, jangan seperti prinsip dunia ya. Biar haram, asal aman, jadi halal. Jangan saudara sekalian. Manusia tidak melihat, Tuhan menilai. Dan waktu kita mengatakan kita nggak perlu blessingnya Tuhan, saudara, kita sedang menghancurkan bangunan kehidupan kita. Karena apa? Hidup kudus di hadapan Tuhan itu bukan pilihan, itu ketetapan. Tuhan berkata begini, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi bukan pilihan, itu ketetapan. Maka itu saudara, hati-hati dengan hal ini. Nah, yang kemudian saudara sekalian, waktu kita dicobai, saudara sekalian belajar dari Yusuf gitu ya. Cara jitu, saya selalu berulang-ulang tuh. Cara jitu untuk menaklukkan yang namanya cobaan itu apa? Lari. Yusuf begitu kan? Waktu sudah dipegang jubahnya dia ngapain? Lari saudara sekalian ya. Kalau yang laki-laki di sini saya perlu ingatkan, larilah menjauh. Jangan lari mendekat saudara sekalian ya. Lari menjauh. Jadi kalau kita itu dicobai ya, iblis itu saudara sekalian coba perhatikan. Saudara kalau jatuh di dalam dosa, dosanya itu saja atau beragam-beragam begitu. Ada 10 macam dosa yang saya biasa selalu jatuh. Enggak, betul ya? Biasanya 2, 1 begitu loh. Yang biasa kita jatuh di dosa itu lagi. Kenapa saudara sekalian? Karena itu titik lemahnya saudara. Dan iblis paling suka ngajak kita tuh tarik tambang dalam pencobaan di mana? Di titik lemahnya kita. Maka itu saudara sekalian, kalau sedang dicobai sama iblis, cara paling jitu adalah lepaskan tambangnya dan lari menjauh. Kerjakan apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Jangan kita pegangin tambangnya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, tarik-tarikan tambang sama iblis. Percaya, saudara pasti kalah. Kenapa? Dia lebih tua dari saudara. Usianya ribuan tahun saudara sekalian. Dia lebih pengalaman. Segala trik dunia dari zaman Sun Tzu sampai zaman sekarang. Dia tahu semua saudara sekalian. Jadi gak bakal menang deh lawan dia. Maka cara yang paling jitu, jangan pegang tambangnya dan lari. Lari apa? Menjauh. Jangan lari mendekat saudara sekalian ya. Lari menjauh. Saudara sekalian, orang yang tahu bergaul dengan Allah yang maha tahu, dia pasti akan senangkan Tuhan dalam pencobaan hidupnya. Dan yang terakhir saudara sekalian, orang yang bergaul dengan Allah yang maha tahu dan dia mengimani itu, dia pasti akan menyenangkan Tuhan dalam ketidakadilan hidupnya. Saudara, kalau saudara melihat Yusuf lakukan kebenaran, apa yang ia tuai? Ketidakadilan, fitnah. Ya kan? Difitnah sebagai seorang residivis apa tuh? Mau melakukan perkosaan terhadap nyonyanya. Itu yang difitnahkan. Ya kan? Dia difitnah saudara sekalian. Itu yang terjadi dalam hidup Yusuf. Nah, Yusuf pernah komplain gak? Tuhan, kok aku sudah lakukan yang benar, ini yang terjadi? Enggak. Dia tahu dia bergaul dengan Allah yang maha tahu, maka dia tidak memberontak dan menyalahkan Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Tuhan tidak tinggal diam. Betul? Waktu dia lihat Yusuf mengalami ketidakadilan, Tuhan yang maha tahu, yang ngerti langkah-langkah ke depan itu, dia sudah tahu. Yang pertama, apa? Yang Tuhan tahu adalah Yusuf itu tetap dipeliharanya. Tempatnya boleh masuk penjara, tetapi saudara lihat, Tuhan itu tetap memelihara. Saudara, Yusuf ini tuduhannya tadi apa? Pemerkosaan. Ya, mestinya masuk di dalam tempatnya penjara para kriminal. Betul nggak? Betul? Harusnya kriminal loh ini loh. Tetapi saudara sekalian, Tuhan tetap memelihara. Potifar sebagai kepala pengawal raja, Tuhan gerakan untuk memenjarakan Yusuf di mana?
di tempat tahanan para tahanan raja. Luar biasa kan ya? Fitnahannya saudara sekalian, kriminal, pemerkosa. Tapi tempatnya, tempat di mana para tahanan raja ditahan. Potifar taruh di sana. Tuhan tidak tinggal diam loh. Sampai di penjara pun saudara sekalian, Tuhan berkati Yusuf. Kepala penjara itu sampai melihat Yusuf itu begitu percayanya dan mempercayakan urusan penjara itu kepada Yusuf. Tuhan tetap berkati dia. Tuhan tetap memimpin dia. Saudara sekalian, betul Yusuf difitnah, tapi kondisi itu pun Tuhan tetap memegang kendali. Saudara, ikut Tuhan memang tidak selalu steril dari kesulitan sekalipun engkau berjalan dalam kebenaran. Kenapa saudara sekalian? Apakah karena Tuhan suka air mata anak-anaknya? Oh tidak. Tetapi karena Tuhan itu Tuhan yang maha tahu, dia tahu jalan yang dia tempuh. Saudara, Tuhan kita memang kadang-kadang aneh. Rencana Tuhan itu terkadang memang memiliki proses yang penuh kebingungan dalam hidup kita. Tetapi dia Tuhan yang maha tahu. Dia tahu untuk membawa kita pada akhir yang penuh dengan keagungan. Itu Tuhan kita. Masalahnya saudara sekalian, saat keadaan tersebut Tuhan izinkan terjadi, adakah kita memiliki kepercayaan positif dan keinginan mulia terhadap Tuhan yang maha tahu itu? Saudara sekalian, orang yang mengimani kemahatauan Tuhan, dia akan senantiasa menyenangkan Tuhan dalam menghadapi ketidakadilan hidupnya. Percaya saudara sekalian, di balik setiap ketidakadilan yang Tuhan izinkan menimpa kita, tangan Tuhan yang maha tahu itu selalu mampu untuk mewujudkan rencana agung yang telah dia siapkan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Saudara, Yusuf mungkin tidak bisa mengerti kenapa lakukan yang baik penjara, tapi Tuhan yang maha tahu. Rancangannya selalu penuh dengan akhir yang penuh keagungan. Karena apa? Itulah pintu yang Tuhan pilihkan untuk dia masuk ke dalam istana. Menjadi orang kedua di Mesir yang paling berkuasa. Itu pintu yang Tuhan pilihkan, Tuhan tahu. Maka itu saudara, kalau hari ini di dalam hidup ini engkau mengalami ketidakadilan, percaya Tuhan yang maha tahu masih memegang kendali. Dan kalau Tuhan yang jadi pembelamu, dia punya 1001 cara untuk membawamu pada rancangan damai sejahteranya. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Itu Tuhan kita saudara sekalian. Tuhan kita. Saudara, makanya saudara sekalian, kalau kita mengalami ketidakadilan, ingat dia Tuhan yang baik. Saya teringat satu lagu yang mengatakan begini saudara ya. Satu lagu yang mengatakan, sebuah lirik yang memberikan kekuatan, dia katakan gini. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saudara, kita mungkin bisa hadapi loh ketidakadilan. Tetapi kalau Tuhan yang bela, Tuhan sanggup membawa kita ke tempat yang dia mau untuk kita bawa. Maka itu saudara sekalian, kalau Tuhan membawa kita kepada ketidakadilan hidup, saudara, sebenarnya pada saat itu Tuhan sedang membawa kita naik kepada sebuah level yang lebih tinggi. Yaitu apa? Percaya kepada hatinya. Sekalipun kita tidak melihat jalan-jalannya dengan jelas. Saudara, seorang yang bernama Charles Spurgeon, dia pernah mengatakan gini, di saat kita tidak menemukan tangan Tuhan, kita tetap dapat mempercayai hatinya. Karena apa? Dia Tuhan yang maha tahu, dia Tuhan yang maha baik. Saudara, hari ini, kalau engkau mungkin hidup di dalam satu pengkhianatan yang membuat engkau menderita, satu ketidakadilan, yang terpenting adalah tetaplah menjadi manusia yang selalu ingin menyenangkan Tuhan. Saudara, dunia kita memang adalah dunia yang saling memanfaatkan. Betul gak? Ya kan? Manusia tuh saling memanfaatkan seseorang dengan yang lain. Maka itu saudara sekalian, kalau kamu dikhianati dalam hidupmu oleh seseorang, wajar gak? Dengan dunia yang saling memanfaatkan gitu. Wajar. Sama saudara sekalian, kita tinggal di dunia yang dimana makanan itu tercampur dengan formalin, tercampur dengan pestisida, belum lagi udara yang kurang baik, kualitas air yang semakin menurun. Wajar gak kalau dalam kehidupan kita ini kita sakit? Wajar gak? Wajar saudara sekalian. Jadi kalau hari ini engkau dan saya masih bisa bergereja, itu anugerah. Sakit itu wajar dalam hidup kita. Tapi kalau kita sehat, itu anugerah. Sama di dunia yang saling memanfaatkan, dikhianati, wajar saudara.
Tapi kalau hari ini engkau punya seorang teman yang begitu baik, seorang teman yang memperhatikanmu, seorang teman yang tulus, seorang saudara yang memikirkan kebaikanmu, genggam itu baik-baik. Karena apa? Itu anugerah dari Tuhan. Itu malaikat yang Tuhan taruh di sekitar kehidupanmu. Saudara, oleh karena itu saudara sekalian, hari ini kalau ada saat tertentu dalam perjalanan hidup kita ini diajar Tuhan untuk percaya kepada hati Tuhan, percayalah. Dia tahu yang terbaik untuk kehidupanmu. Memang rencananya kadang punya proses yang penuh kebingungan, tapi pasti memiliki akhir yang penuh dengan keagungan. Itu Tuhan kita. Nah, hari ini Tuhan ajarkan kepada kita satu hal yang terpenting dalam hidup kita. Kita bergaul dengan Allah yang Maha Tahu. Kalau Dia Maha Tahu, Dia tahu isi hati kita, Dia tahu hari depan kita. Nah, saudara sekalian, kalau Dia tahu isi hati kita, mari kita juga harus punya sebuah semangat yang kudus bagi Dia. Yaitu apa? Menjadi orang yang hidup dalam sukses sejati seperti yang Tuhan mau. Benar gak? Yaitu apa? Menyenangkan Tuhan dalam segala keadaan. Karena apa? Sukses sejati tadi bukan tentang to have, berapa yang kita miliki, tapi to be. Jadi manusia seperti apa ketika Tuhan membawa di dalam setiap momen kehidupanmu. Entah dalam pencobaan, entah di dalam perubahan hidupmu, entah di dalam yang namanya pengkhianatan yang engkau alami. Saudara sekalian, karena apa? Kesuksesan sejati itu sebuah proses. Tiap momen itu adalah proses. Proses untuk menyenangkan hati Tuhan yang Maha Tahu dalam segala keadaan. Jadi kesuksesan itu bukan berarti tunggu nanti saya jadi direktur baru sukses. Bukan. Sekarang jadi karyawan pun sukses. Kalau apa? Segala sesuatu kita lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara, memang kekuatan ini nggak bisa kita peroleh dengan kekuatan kita. Satu hal yang akan memampukan kita kalau di dalam keluar masuk momen kehidupan kita ini, kita selalu bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dia pernah berjanji kepada kita. Dia katakan begini, akulah pintu. Hidup ini kan seperti keluar masuk sebuah pintu ya. Baru masuk satu pintu, nanti kehidupan berubah masuk lagi pintu yang lain. Itu kehidupan kita tuh seperti itu. Tuhan ngomong gini, aku pintu. Kalau kamu masuk melalui aku, kamu akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu Tuhan kita. Saudara, mari kita mohon supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk terus bersandar kepadanya. Disitulah kita dimampukan. Dan saya percaya ketika Tuhan menilai hidup kita, kita punya kualitas yang baik. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk membawa kita ke level yang lebih tinggi dalam hidup kita. Dia Allah yang Maha Tahu, mengerti masa depan, mengerti hidupmu. Mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita ngambil waktu sejenak untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Jikalau engkau ingin berkata, Tuhan ampuni aku kalau selama ini mungkin ada konsep-konsep yang salah. Atau engkau ingin berkata, Tuhan selama ini aku menyembunyikan dosa. Dan sesungguhnya aku sedang membongkar fondasi penting dalam hidupku. Tuhan, hari ini aku serahkan hidupku kepadamu. Bimbing aku, pimpin aku di dalam kemahatauan-Mu. Untuk mencapai hari depan yang penuh dengan harapan. Dan juga mencapai rancangan damai sejahtera-Mu bagi kami. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar
besar melimpah bagiku. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan diri kami. Engkau tahu kondisi kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, yang memiliki satu keinginan yang indah bagi hidup kami. Membawa kami hidup dalam rancangan damai sejahtera-Mu dan hari depan yang penuh harapan. Tuhan, ampuni kalau selama ini dalam segala hal yang kami alami, kami mungkin banyak komplain kepada Tuhan, tanpa pernah mencari dan berpikir untuk menjadi orang seperti apakah kami di hadapan-Mu. Ampuni kami. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, dimanapun kami berjalan bersama Engkau, disitulah sebuah momen untuk kami menyenangkan hati-Mu, Allah yang menguji hati dan batin kami. Karena itu gandeng tangan kami ya Tuhan, berjalan bersama kami mengikuti tuntunan-Mu, membawa kami pada rancangan damai sejahtera-Mu dan hari depan yang penuh harapan bersama dengan Engkau. Dan kami yakin Engkau pasti akan mampu membawa kami mencapai tujuan yang Kau maksudkan bagi hidup kami ini. Mari kita naikkan pujian ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah Kau lakukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan biarlah ini pujian ini menjadi satu doa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuntun tangan kami di dalam kemahatauan-Mu mencapai rancangan damai sejahtera-Mu dan hari depan yang penuh harapan yang Engkau rancangkan bagi hidup kami. Berikan kami satu hati dan tekad untuk selalu menyenangkan Tuhan, baik dalam perubahan hidup kami, baik dalam pencobaan hidup kami, maupun ketidakadilan hidup yang mungkin kami alami. Genggam tangan kami Tuhan senantiasa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk.